warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Budaya Kita bareng Alfi dan juga Faril bersama dengan bintang tamu kita, tamu kebanggaan kita, Babe atau Abang nih? Biasanya dipanggil Bang Jack di sini. Bang Jack. Dengan Oke. Bang Jack. Oke, di sini kita kan walaupun hostnya nggak kayak Betawi banget iya. ya, tapi ini Bang Jacknya ini udah Betawi banget nih, udah ada selendang Insya kayak Allah. gitu. Ya. Nah, terus kita rumahnya nih rumah kayu yang kayak Betawi Ada zaman Betawi dulu ya, nih. Bang ya? Betul. Nah, kita bakal bahas sedikit nih tentang unsur-unsur Betawi lah. Dari orangnya mungkin, budayanya atau ya apanya gitu. Kan sebagaimana kita tahu kan orang-orang Betawi itu juragan tanah nih, Bang ya. Juragan tanah, Juragan tanah, siap. ya kan? Tapi kan gini Bang nih. Ya. Kan orang Betawi kan stereotipnya begitu ya, juragan Juragan tanah. tanah. Tapi kalau di wilayah Ayah sendiri nih di Gandaria itu yang punya tanah tuh tinggal dikit banget nih. Nah mungkin di sini tuh juga nggak sih kayak apa ada fenomena orang Betawi yang mulai minggir lah atau gimana itu emang kayak gitu atau gimana ya Bang? Ya itulah salah satu apa ya? Kalau saya bilang itu jeleknya orang Betawi. Orang Betawi itu terlalu welcome, dia terlalu baik sama orang. Tuh. Jadi apalagi kalau misalnya kebutuhan tanah lah dalam hal ini ya, itu untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan masyarakat misalnya. Orang Betawi itu bersedia untuk dan rela untuk menyerahkan. Tanahnya mau dipakai jadi masjid, tanahnya mau dipakai buat pembangunan yang lain, silakan saja. Itu kenapa saya bilang begitu? Karena kan setiap ada perpindahan atau ada pembangunan di suatu tempat atau di kampung Betawi, itu kayaknya nggak pernah deh ada yang berontak gitu ya, ada yang bikin demo segala macam. Yang ada cuma orang Betawi akhirnya minggir. Nah, itu jeleknya orang Betawi. Terlalu baik orang Betawi itu. Terlalu baik. Tapi emang benar Bang Jack tadi tuh baik banget tuh pas kita datang. Ya, berarti kabar hari ini Bang Jack juga baik nih Baik berarti nih. nih. Insya Allah. Insya Allah. Aman nih berarti ya. Aman. Berarti bisa nih podcast 1 jam ya Bang ya. Iya. Pegel juga begitu. Iya. Pegel juga. Nih. Gontor gitu ya. Iya, itu dia. Terus kalau Bang Jack sendiri nih, Ya. mungkin ada nggak sih pernah ngalamin kayak gitu juga nih kalau Bang Jack kayak di kampungnya lah atau keluarganya? Merasa terpinggirkan gitu loh. Iya, kebetulan saya tinggal di Jakarta Pusat ya. Oh. Jakarta Jauh Pusat. juga ya kesini ya? Iya. Dalam mana itu, Bang? jauh. Jakarta Pusat, kalau kita sebutnya Betawi Tengah itu di daerah Senen sana. Oh, Senen. Jadi sebetulnya sih nggak terlalu ngerasain ya, karena saya kecil itu tempat main tinggal sedikit. Oh. Jadi tempat buat main gundu, tempat main buat galasin, main petak umpet segala macam tinggal sedikit, tapi masih ada. Gitu. Nah, jadi tidak mengalami langsung seperti yang ada di daerah-daerah lain gitu ya, biasanya tanahnya yang sekian luasnya itu dipakai untuk kepentingan yang lain, jadi perumahan apa segala macam. Tapi kalau kita lihat fenomena itu memang bukan fenomena yang kita bisa alami. Karena bicara kepada pembangunan kebutuhan modernisasi. Nah itu tadi balik lagi orang Betawi itu terlalu baik. Terlalu baik ya. Iya. Siapapun diterima, siapapun welcome gitu ya. Itu bisa kita lihat dari salah satu ikon budaya Betawi, yaitu kembang kelapa. Anda lihat kembang kelapa dong yang ada di kepala ondel-ondel atau yang datang yang buat mengiringi ondel-ondel. Iya. Yang buat kalau pengantin tuh. Betul. Nah itu sebetulnya simbol, Bang. Simbol. Itu simbol orang Betawi gitu. Jadi siapapun boleh. Kalau kita lihat sekarang warna-warni ya. Betul. Nah itu menyimbolkan bahwasanya masyarakat yang ada di tanah Betawi sekarang atau Jakarta ini dia bisa dari mana aja, bisa dari Nusantara, Papua, dari mulai ujung Sumatera sampai dengan Papua atau dari luar. Tapi satu, itu harus bisa tertata dengan rapi, sesuai. Kalau kita acak-acakan, kalau kita lihat berasa kan nggak bagus dong gitu. Nah, Iya. kalau kita lihat kan kembang kelapa itu tertata, Iya. gitu ya, hingga menjadikan satu keindahan. Nah maksudnya itu, siapapun boleh datang ke sini, siapapun boleh berusaha di sini, siapapun boleh tinggal di sini, tapi harus mengikuti aturan-aturan supaya terjadi keharmonisan. Gitu. Tahu itu. Tapi kan kita kan juga sering nih denger nih Ya. pribumi non pribumi nih Ya. itu kalau menurut Bang Jack nih Betawi itu sebenarnya kan tadi Bang Jack juga udah bilang kan kayak Betawi itu ada dari Papua, dari Ambon lah misalnya gitu. Ya. Nah sejarah Betawi itu sebenarnya gimana sih? Mungkin ada nih yang belum tahu nih sejarah
Betawi itu kayak gimana gitu. Oke. Sampai saat sekarang ya belum ada yang bisa memastikan bahwasanya orang Betawi itu ini loh. Karena banyak hasil penelitian secara ilmiah yang mempunyai satu titik awal yang berbeda. Jadi ada salah satu guru besar, mereka lebih kepada pada saat zaman kolonial Belanda, dengan adanya sensus penduduk pada saat itu. Nah, ada juga yang bilang bahwasannya kalau kita lihat hasil atau bukti-bukti arkeolog yang ada ditemukan di daerah atau wilayah Betawi sekarang, itu jauh sebelum adanya kolonial datang. Gitu. Nah, malah ada yang bilang dari abad kedua, dari mulai kerajaan namanya Kerajaan Salakanagara. Jauh kan? Sebelum Tarumanegara tuh ya? Iya, sebelum Pajajaran juga berarti. Jauh gitu. Sebelum ada kerajaan-kerajaan Hindu masih baru ada kampung-kampung lah kalau sekarang kita sebutnya. Kalau dulu disebutnya kerajaan, bukan kerajaan nih. Kerajaan itu satu komunitas. Sukuan gitu ya, Bang ya? Di sini terus berapa jarak kemudian baru ada lagi gitu, kerajaan itu. Tapi sudah ada sistem administrasi, sistem pemerintahan walaupun tidak secara formal. Itu kalau kita kenal kan ada sebutan ketua adat. Ketua adat. Gitu ya. Kalau kita bilangnya bebongkot gitu. Kalau bahasanya kan dedengkot gitu. Dedengkot. Gitu. Jadi tidak dipilih secara formal, tapi secara masyarakat mereka ini loh orang yang dihormati, orang yang dimintakan pendapat, orang yang dimintakan saran atau segala macam. Nah, tinggal kita mau titik dari mana nih? Kalau misalnya dibilang dari zaman kolonial boleh-boleh saja, karena hasil dari penelitian itu ada secara ilmiah. Terus kalau dibilang dari zaman Salakanagara abad kedua, silakan aja, karena memang ada bukti-bukti adanya kehidupan di wilayah yang sekarang disebut dengan Jakarta dalam bentuk beberapa perkakas dari orang-orang yang tinggal. Nah, tinggal yang mana? Mau disebut? Mau dari abad kedua silakan, dari abad ke-15 atau ke-16 boleh silakan. Tapi ada satu hal, ada satu buku yang ditulis sama orang luar. Lance Armstrong kalau nggak salah namanya, itu dia mencoba, ini loh awalnya orang Betawi. Tapi buku itu hasil penelitian beliau itu ditentang habis-habisan. Ditentang habis-habisan sampai itu kalau nggak salah bukunya ditarik, teorinya dia dihapus. Itu kenapa ya kalau boleh tahu mungkin? Ya karena tadi dia lebih kepada yang modern abad 15 atau abad ke-16. Sementara bukti-bukti yang dihadirkan ke beliau itu ada di abad jauh sebelumnya. Ada yang lebih tua ya, Ada yang lebih tua lagi. Iya, gitu. Nah, tinggal kalau kita tidak memihak kepada yang mana, tapi ini loh, ada orang yang membuat penelitian, ini loh asal orang Betawi. Ada yang orang bilang penelitian, ini loh asal orang Betawi. Tapi kalau mau kita kalau kita mau jujur lah, bahasa yang paling gampang itu adalah bahasa Betawi. Iya. Iya. Karena mirip juga ya. Kata-katanya mirip dengan kata-kata yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia. Benar. Atau lebih jauh lagi adalah bahasa Melayu. Gitu. Iya. Nah, ada yang menulis sejarah bahwasanya orang-orang Betawi itu adalah orang-orang proto Melayu. Proto Melayu. Oh iya benar. Jadi orang-orang Melayu yang datang ke sini. Iya. Melayu tua ya, Bang ya. Iya, gitu. Nah, jadi apakah orang Melayu? Ya, mungkin iya, mungkin tidak. Karena kalau kita lihat dari bahasanya kan cuma diganti A, ganti E gitu. Iya. Jadi lebih gampang gitu dibanding dengan bahasa yang lain. Gitu, Pak. Kalau siapa sih yang boleh disebut orang Betawi? Siapa sih yang boleh ngaku orang Betawi? Memang belum secara aklamasi ya, tapi ada satu pendapat terutama dari Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Orang yang boleh disebut atau menyebut diri sebagai orang Betawi itu ada 4. Oke. Yang pertama pasti dari keturunan ya, biologis orang tuanya. Terus orang tua juga, tapi tidak full, gitu ya, tidak dua-duanya orang Betawi. Setengah gitu ya. Satu mungkin orang Campuran, Betawi, satu lagi dari daerah lain, atau dari negara lain. Nah, yang ketiga itu orang yang sudah tinggal lahir di Betawi walaupun dia bukan orang Betawi, orang tuanya. Jadi ada orang merantau nih, entah dari Padang, entah dari Ambon, entah dari Papua, entah dari Jawa. Di sini kita lahir di sini dan sudah tinggal di sini sekitaran ya sampai dengan akhir balik lah sampai dewasa, itu boleh mengaku sebagai orang Betawi dan diakui sebagai orang Betawi. Jadi sekarang Betawi nih, Bang ya. Betawi. Nah, Betawi. Aye Betawi. Nah, yang keempat
yang terakhir itu dia boleh dan bisa disebut sebagai orang Betawi. Dia nggak harus tinggal di tanah Betawi, nggak harus lahir di tanah Betawi. Gitu. Jadi misalnya ada orang yang tinggal di Amerika misalnya, tapi dia ikut berperan aktif dalam melestarikan budaya Betawi, menginformasikan budaya Betawi, dia boleh mengaku sebagai orang Betawi. Jadi siapa aja boleh. Siapa saja boleh. Bener-bener se-open itu, tahu Se-open ya. itu. Balik lagi ke tadi ya, terlalu baik. Terlalu Iya. baik. Itu asasnya. Dasarnya itu. Dasarnya jadi baik. Terlalu Iya, baik. betul. Nah, jadi terus kan kayak Betawi naturalisasi berarti ya? Iya, Naturalisasi. naturalisasi. Wah, bisa bikin timnas sendiri deh. Iya, Betawi naturalisasi. Iya. Selain itu juga sih Bang, yang Betawi itu unik itu adalah rumahnya nih Bang. Iya. Kayak di film-film Sidul. Saya sering nonton kan dulu tuh Sidul tuh rumahnya unik banget. Terus kalau ini kan ke tempat kita syuting tuh sekarang rumah panggung loh, ya rumah panggung teman-teman. Ya. Ya mungkin itu sama kah Bang sama rumah Betawi atau emang beda varian aja? Kalau rumah Betawi itu model utamanya ada 3 ya. Oke. Rumah gudang, rumah bapang, dan rumah panggung atau rumah joglo. Nah, cara membedakan 3 model utama ini itu sangat mudah rumah Betawi. Kita lihat dari atap. Jadi kalau ada bangunan, atapnya ke kanan dan ke kiri atau ke samping kiri dan samping kanan, itu rumah gudang. Rumah gudang. Ya. Kalau atapnya dia ke depan dan ke belakang, rumah bapang. Nah, kalau atap utamanya dia ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, itu rumah limasan atau rumah joglo. Nah, kalau ada rumah panggung, ada rumah kebaya, itu pengembangan dari 3 model utama. Oh. Berarti 3 itu yang utama. Nah, Ya. baru cabangnya banyak nih Ya. ke bawah-bawahnya. Nah itu yang ngebedain rumah-rumahnya itu apakah faktor sosial kah Bang atau emang karena jauh aja budaya beda gitu Bang? Ya kan kalau kita lihat dari model yang paling simpel itu adalah rumah gudang. Iya. Yang agak sedikit rumit rumah bapang. Yang paling rumit itu adalah rumah limasan. Karena dia harus ada tiang, ada cungkupnya gitu kan, dari segi bahan dan segi biaya pengerjaan waktu Lebih segala besar macam gitu. lebih lama gitu. Jadi karena mudah ya lebih banyak orang-orang yang mau maaf menengah ke bawah. Kalau yang kebaya dia menengah ke atas, dan kalau joglo biasanya dia udah kalangan atas. Sekarang atas nih ningratnya Betawi Iya, lah iya. gitu. Tapi sekarang ningratnya udah gak bikin lagi, bikinnya kontrakan. Kontrakan. Ya kan? Iya. Lagi juragan. Juragan. 10 pintu dia bikin. Ya, makanya kan stereotip orang Betawi itu kan males ya, stereotip dari orang Stereotipnya. luar. Iya. Ya udah bikin kontrakan tidur aja. Tapi kan sebenarnya kagak males. Kagak males. Duitnya yang datang sendiri. Iya, bener. Duitnya yang datang Invest. sendiri. Nah, Invest. itu fiturnya orang Betawi, duit yang nyamperin. Iya. Duit yang nyamperin. Bukan kita yang nguber duitnya. Berarti jangan-jangan baik tuh biar ngisi kontrakan. Ngisi kontrakan biar diisi Biar sama orang diisi, lain. benar. Gitu. Bisa jadi. Ngongkong yang sono baik loh. Kayak sono Iya, gitu. benar. Iya. Nah, oke nih Bang, kan kalau dari tadi yang Abang bilang nih, Ya. orang Betawi udah mulai minggir gitu kan, terus juga pembangunan ada di mana-mana. Terus kalau kita lihat nih secara zohir juga nih, Ya. kita ngeliat kayak rumah-rumah orang Betawi itu udah mulai kayak pakai bata lah, modelnya juga minimalis gitu Minimalis, kan, ya. model-model Ya. sekarang. Kayak gak ada bedanya gitu sama orang Iya. sekarang gitu Bang. Iya, nah kan yang budayanya kayak gitu kan kayak gini-gini, rumah kayak gini nih budayanya gitu. Ada nggak sih kayak usaha gitu buat melestarikan Betawi secara budayanya nih? Mengembalikan kejayaan Betawi di Iya, Jakarta iya. gitu Bang. Kejayaan. Biar kayak kagak keusir. Iya gitu kan, benar, kagak keusir kayak juga. gue Betawi gitu. Iya. Kita ya, kita dalam hal budaya itu kita tidak mau terpaku kepada statis. Kita harus dinamis karena budaya itu pasti akan berkembang dan harus berkembang mengikuti apa yang menjadi kemajuan zaman. Nah, kalau sekarang kita nih di DKI, bukan DKI maaf, di daerah khusus Jakarta sekarang DKJ. kayaknya ininya udah hilang. Iya Iya, hilang. hilang. Mana iya? Itu kita punya payung hukum dari mulai yang pusat undang-undang sampai ke perda, sampai ke pergub, sampai ke ingup, itu banyak. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan alas-alas hukum itu untuk bisa melaksanakan pelestarian tadi, gitu kan. Yang sudah dijalankan salah satunya adalah tadi ya, kita tidak mau katakanlah masyarakat Betawi ini tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi bahasa orang Betawi kolot, orang Betawi ketinggalan zaman. Oh iya. Kayak lagunya kan gitu. Coba nyanyi, coba nyanyi. Iya. Durasi. Ada nanti segmennya nyanyi. Iya, benar, ada lagi. Nah, supaya menghilangkan itu, jadi nggak masalah kalau mereka mau bangun rumah tempat tinggal mereka dengan tadi apakah yang simple, apakah yang minimalis, tapi ada aturan yang mengatur bahwasannya, terutama di sini di perkampungan budaya Betawi, setiap rumah
minimal dia harus ada ornamen Betawi. Ornamen. Ornamen. Kayak yang Entah ini ya, warnanya, pinggir-pinggiran. yang menjadikan Betawi ya. pinggir-pinggiran genteng ya. Iya, warnanya, bisa apa namanya, arsitekturnya gitu, rumah depan terutamanya kita sebutnya seban. Atau minimal kalau misalnya dia tidak mau, dia harus pasang namanya gigi balang. Gigi Gigi balang. Gigi balang. Itu yang gimana tuh, Bang? Itu yang Gigi gimana balang tuh? itu yang ada di atap, depan itu ada yang Oh, yang hijau. Oh, yang hijau Iya. yang itu, yang lagi Ada lucu-lucu. Ini ya, Bang? Iya. Coba lah ya. Iya, Bisa lihat kalian. Oh, itu gigi balang namanya. Ya, jadi minimal dia ada itu. Gigi Kan balang. sekarang juga kalau misalnya kita sebut harus ada gigi balang, karena seharusnya tidak lagi ada alasan mereka tidak bisa pakai itu atau tidak bisa mempertahankan itu. Kenapa? Kan biasanya kalau gigi balang bikin dari kayu mahal, nggak usah dari kayu, cukup dari bahan yang sekiranya bisa membentuk itu. Pakai bahan juga ntar kena hujan rusak, ya udah dicat aja. Dicat aja. Yang penting ada ornamen yang mencirikan kebetawian. Gitu. Jadi silakan mau pakai dua, kan dulu nggak ada ya rumah orang Betawi yang sampai 2-3 Iya. Ada benar-benar pakai ada. beton gitu Iya, kan, betul. dindingnya. Kalau sekarang nggak masalah, silakan saja. Tapi harus ada ornamen yang mencirikan Betawi. Gitu. Jadi seharusnya kan tidak ada lagi alasan nggak mau mahal apa segala macam foto. Ya kan nggak mengganggu. Benar-benar, Bang. Dia hanya sebagai penanda aja. Setidak-tidaknya cukup dengan ya pakai cat atau pakai pensil warna gitu. Yang kelihatan lah, ini Iya. biar kelihatan gitu. Karena biasanya kan orang kalau melihat ada gigi balang, yang pertama muncul sekarang adalah rumah Betawi. Rumah Betawi. Betawi nih. Dan kalau rumah Betawi nggak ada gigi balang, belum sah katanya gitu. Saking anak Betawi. Iya, Berarti betul. kalau bangun rumah gigi balang itu syarat wajib ya? Harap banget. Syarat wajib. Oh gitu. Nanti saya mau masang gigi balang dulu deh kayak sekarang, Bang. Boleh harus. Izin ya, Bang, ya masang dulu. Ya, Bang. Iya. Betawi naturalisasi Iya, ya. naturalisasi. Ini kan kita udah ngobrolin banyak banget nih tentang Betawi, mulai dari kayak asal usulnya, Benar. terus kayak yang siapa aja nih yang bisa ngaku anak Betawi nih, sampai apa tadi yang lu ngobrolin pas gue cabut? Filosofi segitiga Frimas. Gigi balang. Gigi Oh, balang. berarti ini segitiga yang aman ya? Aman, Segitiganya nggak usah aman. liatin, Oh iya, aman. segitiganya aman. Kebalik soalnya, kebalik. Kebalik, gini. Merek. Oh iya. Sensor ya, gitu. Iya, ngomong-ngomong tadi kan lu cabut karena masak nasi nih kebanyakan. Iya, kenapa Nah, tuh? gue ada pantun nih buat lu. Boleh. Baru boleh. banget fresh from the oven. Ya udah. Oke, Gua dengerin ya. Iya, gue dengerin. Masak nasi pakai air. Cakep. Airnya kebanyakan. Bubur dong. Ya, itu pantun. Oh, pantun. Ya, jelek deh ulang lagi. Ulang. Masak apa sih tadi? Masak nasi. Oh iya, masak nasi pakai air. Cakep. Airnya kebanyakan. Cakep. Kok nggak ikhlas gitu sih? Soalnya- Iya, Bang, beda mau Soalnya- aja yang berpengalaman. Soalnya saya enggak Betawi. Tahu itu apa? Berarti naturalisasi. Naturalisasi. Apa ya pantunnya ya? Yang gampang aja. Bener, Bang. Bawah hantaran roti buaya. Cakep. Yang enak rasanya keju. Cakep. Kita harus cinta sama budaya supaya kita tambah maju. Wih, itu Betawi. Hidup. Nah, itu namanya pantun. Iya. Masak nasi. Iya, lu masak nasi ya gitu dah, Bang. Ya, makanya intinya perjumpaan kita di podcast ini Sampai di sini aja. Ayo udah malu soalnya. Ya, biasa. Iya. Masih Baru masih muda, natural. Naturalisasi. Anak baru. Ya mungkin terima kasih nih buat Bang Jaya. Sama-sama. Semoga kita semua lancar dalam urusan kita. nih. Amin. Amin. Khususnya dalam perasaan budaya Budaya Betawi. Betawi. Betul. Oke. Mungkin sampai sini aja di podcast budaya kita. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.